Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang morfologi ikan. Saya Hafiz Permana Sereni dengan NIM 0902042027 dan di sini teman saya. Saya Vina Selina Desanti dengan NIM 0902042144. Selamat menyaksikan. Bagian-bagian tubuh ikan. Pada umumnya tubuh ikan terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama caput. Caput adalah bagian kepala yang mulai dari ujung moncong terdepan sampai dengan ujung tutup insang paling belakang. Yang kedua truncus. Truncus adalah bagian badan, mulai dari ujung tutup insang paling belakang sampai dengan permulaan sirip dubur. Dan yang ketiga cauda. Cauda adalah bagian ekor, mulai dari permulaan sirip dubur sampai dengan ujung sirip ekor bagian paling belakang. Bentuk-bentuk tubuh ikan. Bentuk tubuh ikan biasanya berkaitan erat dengan tempat dan cara mereka hidup. Secara umum, tubuh ikan berbentuk setangkup atau simetris bilateral. Selain itu, ada beberapa jenis ikan yang mempunyai bentuk non-simetris bilateral. Bentuk tubuh simetris dapat dibedakan atas yang pertama, fusiform atau bentuk torpedo, yaitu berbentuk cerutu, yaitu suatu bentuk yang sangat streamline untuk bergerak dalam suatu medium tanpa mengalami banyak hambatan. Tinggi tubuhnya hampir sama dengan lebar tubuh. Yang kedua, compressed atau pipi, yaitu bentuk tubuh yang gepeng ke samping. Tinggi badan jauh lebih besar bila dibandingkan dengan tebal ke samping atau lebar tubuh. Lebar tubuh juga lebih kecil daripada panjang tubuh. Yang ketiga, depressed atau picak, yaitu bentuk tubuh yang gepeng ke bawah. Tinggi badan jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan tebal ke arah samping badan atau lebar tubuh. Yang keempat, anguilliform atau bentuk ular atau sidat atau belut, yaitu bentuk tubuh ikan yang memanjang dengan penampang lintang yang agak silindris dan kecil serta pada bagian ujung meruncing atau tipis. Yang kelima, filiform atau bentuk tali, yaitu bentuk tubuh yang menyerupai tali. Yang keenam, tiniform atau flatted form atau bentuk pita, yaitu bentuk tubuh yang memanjang dan tipis menyerupai pita. Dan yang ketujuh, sagittiform atau bentuk panah, yaitu bentuk tubuh yang menyerupai anak panah. Yang kedelapan, globiform atau bentuk bola, yaitu bentuk tubuh ikan yang menyerupai bola. Yang kesembilan, ostraciform atau bentuk kotak, yaitu bentuk tubuh ikan yang menyerupai kotak. Kepala ikan. Kepala ikan umumnya tidak bersisi, tetapi ada juga yang bersisi. Bagian-bagian pada kepala ikan yang terpenting adalah 1. Tulang-tulang tambahan tutup insang. Jika dilihat dari arah luar, celah insang tertutup oleh tutup insang atau bisa disebut apparatus opercularis. Yang kedua, bentuk mulut. Ada berbagai macam bentuk mulut ikan dan hal tersebut berkaitan dengan jenis makanan yang dimakannya. Bentuk mulut ikan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu pertama, bentuk tabung atau tube-like, misalnya pada ikan tangkur kuda. Yang kedua, bentuk paru atau beak-like, misalnya pada ikan julung-julung. Yang ketiga, bentuk gergaji atau saw-like, misalnya pada ikan cucut gergaji. Yang keempat, bentuk trompet, misalnya pada Campylomormirus leptas. Kemudian letak mulut. Letak atau posisi mulut ikan dapat dibedakan atas inferior, yaitu mulut yang terletak di bawah hidung, misalnya pada ikan pari lembang dan ikan cucut. Yang kedua, subterminal, yaitu mulut yang terletak dekat ujung hidung agak ke bawah, misalnya pada ikan kuro atau senangin dan ikan setuhu putih. Yang ketiga, terminal, yaitu mulut yang terletak di ujung hidung, misalnya pada ikan tambangan dan ikan emas. Kemudian superior, yaitu mulut yang terletak di atas hidung, misalnya pada ikan julung-julung dan ikan kasih madu. Kemudian letak sungut. Sungut ikan berfungsi sebagai alat peraba dalam mencari makanan dan umumnya terdapat pada ikan-ikan yang aktif mencari makanan pada malam hari atau nokturnal, atau ikan-ikan yang aktif mencari makan di dasar perairan. Letak dan jumlah sungut juga berguna untuk mengidentifikasi sesuatu.
Letak bentuk dan jumlah sungut berbeda-beda. Ada yang terletak pada hidung, ada yang pada bibir, ada yang pada dagu, sudut mulut, dan sebagainya. Bentuk sungut dapat berupa rambut, pecut atau cambuk, sembulan, bulu, dan sebagainya. Ada ikan yang memiliki satu lembar sungut, satu pasang, dua pasang, atau beberapa pasang. Badan ikan. Seluruh badan ikan umumnya mempunyai sisik atau skuama. Sisik disebut juga rangka dermal yang berhubungan dengan rangka luar, exoskeleton. Sisik atau skuama membentuk rangka luar terutama pada ikan-ikan primitif. Misalnya, pada ikan tangkur kuda yang memiliki sisik sangat keras. Menurut bentuknya, sisik ikan dapat dibedakan atas beberapa kosmoid. Terdapat pada ikan-ikan purba yang telah punah, plasoid merupakan sisik tonjolan kulit. Banyak terdapat pada ikan yang termasuk kelas Chondrichthyes. Ganoid merupakan sisik yang terdiri atas garam-garam ganoid. Banyak terdapat pada ikan dari golongan Actinopericli. Sikloid berbentuk seperti lingkaran. Umumnya terdapat pada ikan yang berjari-jari sirip lemah atau Malassopterygi. Stenoid berbentuk seperti sisir, ditemukan pada ikan yang berjari-jari sirip keras atau Acanthopterygi. Pada bagian tengah badan ikan, sebelah kanan dan kiri, mulai dari kepala sampai pangkal ekor, terdapat suatu bangunan yang kelihatannya seperti garis memanjang, yang disebut garis rusuk atau kurat sisi linea lateris. Garis rusuk berfungsi sebagai indera keenam pada ikan, yaitu untuk mengetahui perubahan tekanan air yang terjadi sehubungan dengan aliran arus air. Untuk mengetahui jika ikan itu mendekati atau menjauhi benda-benda keras dan untuk osmoregulasi. Nah, selain beberapa bagian-bagian yang telah disebutkan di atas, pada badan ikan juga sering ditemukan finlet atau jari-jari sirip tambahan. Merupakan sembulan-sembulan kulit yang tipis dan pendek. Umumnya berbentuk segitiga, kadang-kadang mempunyai satu jari-jari skut atau sisik duri. Merupakan kelopak tebal yang mengeras dan tersusun seperti genting. Keel lunas merupakan rigi-rigi yang pada bagian tengahnya terdapat puncak yang meruncing. Ditemukan pada bagian batang ekor ikan. Adipose fin, sirip lemak. Merupakan sembulan kulit di belakang sirip punggung dan sirip dubur. Agak panjang dan tinggi, tetapi agak tipis, sehingga serupa dengan selaput tebal dan banyak mengandung lemak. Terus ada interpelvic process, cuping. Merupakan pertumbuhan kulit yang menyerupai lidah-lidah yang terdapat di antara kedua sirip perut. Anggota gerak pada ikan berupa sirip-sirip. Ikan dapat bergerak dan berada pada posisi yang diinginkannya. Karena adanya sirip-sirip tersebut, sirip ini ada yang berpasangan, bersifat ganda, dan ada juga yang tunggal. Sirip yang berpasangan adalah sirip dada, pinnae pectoralis, sama dengan pinnae thoraciae, sama dengan pectoral fins. Sirip perut, pinnae abdominalis, pinnae pelvisalis, pinnae ventralis, pelvic fins, ventral fins. Sirip yang tidak berpasangan atau sirip tunggal adalah sirip punggung, pinna dorsalis atau dorsal fin. Jika sirip punggung terdiri atas dua bagian, maka sirip punggung pertama di bagian depan, sedangkan sirip punggung kedua yang di belakang. Sirip dubur, pinna analis, sama dengan anal fin. Sirip ikan, sirip ekor, pinna caudalis, caudal fin. Setiap sirip disusun oleh membrana, yaitu suatu selaput yang terdiri dari jaringan lunak dan radialia atau jari-jari sirip yang terdiri dari jaringan tulang atau tulang rawan.
Bentuk ekor ikan dibagi atas 4 macam. Pembagian ini berdasarkan perkembangan arah ujung belakang notochord atau vertebrae, yaitu protosersal. Ujung belakang notochord atau vertebrae berakhir lurus pada ujung ekor. Umumnya ditemukan pada ikan-ikan yang masih embrio dan ikan-ikan cyclostomata. Lantas terus ada heterosersal. Ujung belakang notochord pada bagian ekor agak membelok ke arah dorsal sehingga kauda terbagi secara tidak simetris. Misalnya pada ikan cucut. Terus ada homosersal. Ujung notochord pada bagian ekor juga agak membelok ke arah dorsal sehingga kauda terbagi secara tidak simetris bila dilihat dari dalam, tetapi terbagi secara simetris bila dilihat dari luar. Terdapat pula teleostei, dipisersal. Ujung notochord lurus ke arah kauda sehingga sirip ekor terbagi secara simetris, baik dari arah dalam maupun dari arah luar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.